Baik saudara, dalam video yang singkat ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video daripada Romo Daniel Biantoro yang menanggapi pernyataan Romo Ndeso. Judul videonya adalah Siapa yang Disalib, Manusia Yesus atau Tuhan, menanggapi pernyataan Romo Ndeso. Nah saudara, saya sudah mendengarkan dengan teliti penjelasan atau tanggapan daripada Romo Daniel Biantoro dalam video tersebut, dan saya merasakan ada kesesuaian yang sangat-sangat besar antara penjelasan beliau dengan penjelasan saya di dalam satu video saya yang juga menanggapi Romo Ndeso. Dan saya juga merasakan adanya kesesuaian yang sangat-sangat besar dengan penjelasan Dr. Deki di dalam dua videonya yang menanggapi Romo Ndeso. Awalnya sih saya agak curiga terhadap Romo Daniel Biantoro ini sebagai seorang non-Kalsedonian, karena memang di kalangan Ortodoks Timur ada segolongan tertentu itu yang non-Kalsedonian, dalam arti yang menolak atau tidak menerima poin-poin hasil konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon yang mengatakan Yesus itu adalah satu pribadi logos ilahi dengan dua natur yang berbeda. Ilahi sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kedua natur ini bersatu dalam satu pribadi atau hipostasis logos tadi, tetapi tidak dapat dipisah, tidak dapat dibagi untuk melawan ajaran sesat Nestorius, dan juga tidak bercampur, tidak berubah untuk melawan ajaran sesat Eutychus. Saya sudah membahas ini panjang lebar dalam video saya yang lalu yang menanggapi Romo Ndeso. Nah, apa yang saya dengarkan dari video Romo Daniel ini sangat-sangat bagus dan saya sangat-sangat sepakat Dan beliau ini mendasarkan seluruh penjelasannya itu dari teks-teks Alkitab, dijabarkan dan begitu detail dan teliti Dan saya sangat-sangat sepakat Dan dari seluruh atau keseluruhan penjelasannya itu, saya tidak menepati kalau penjelasannya itu non-Kalsedonian. Romo Daniel tidak mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaannya Tidak mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Jelas, clear dalam videonya dia mengatakan yang mati adalah natur manusianya. Tetapi tidak bisa dipisah daripada kealahannya. Maka bagi Romo Daniel yang mati adalah Tuhan. Yang mati adalah firman Allah dalam natur manusianya. Dan bagi saya ini penjelasan yang sangat-sangat clear dan sangat-sangat jelas dan sangat-sangat biblikal. Seandainya penjelasan Romo Ndeso seperti itu, maka saya kira tidak ada polemik ketika dia berkata, kita harus tegas mengatakan yang wafat itu adalah firman Allah, yang wafat itu adalah Tuhan. Tetapi harus ada penjelasannya dalam natur manusianya. Nah, kita bisa menerima, kita bisa paham Saya juga mendengar penjelasan Dr. Deki, dan memang sisi yang diambil agak beda dengan Romo Daniel karena Romo Daniel coba mengambil dari sisi biblika sedangkan antara saya dan Dr. Deki itu sama coba mengambil dari aspek sejarahnya Dr. Deki mengemukakan polemik antara Cyril dari Alexandria dengan Nestorius dan berdasarkan argumentasi Cyril yang melawan Nestorius, Dr. Deki mengatakan di sini Cyril tidak mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaannya. Cyril memang mempertahankan kesatuan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus dalam satu pribadi itu, pribadi logos. Untuk melawan Nestorius, tetapi tidak mencampur adukan. Nah, kalau pernyataan Romo Ndeso mengatakan firman Allah wafat begitu saja, atau Tuhan itu wafat begitu saja, tanpa penjelasan yang memadai bagaimana kealahannya, bagaimana kemanusiaannya, apakah kealahan ikut mati atau hanya kemanusiaannya, tanpa penjelasan, maka ini bermasalah saudara Saya kira poin-poin Pak Deki itu sangat-sangat jelas sangat konsen dengan harus konsisten di dalam memahami doktrin Allah, natur Allah itu seperti apa. Jangan dicampur adukan dengan kemanusiaan Yesus begitu. Dan kalau saya sendiri lebih banyak membahas dari aspek pergulatan sejarahnya yang saya coba
bahas dari aspek bagaimana perdebatan dengan Nestorius, lalu bagaimana perdebatan dengan Eutychus, ya, lalu kemudian menghasilkan itu keputusan Konsili Kalsedon yang menghukum dan mengutuk keduanya, baik Nestorius maupun Eutychus, bahwa ajaran mereka itu adalah sesat, ya. Saya memang lebih banyak membicarakan itu, ya, tetapi seluruh penjelasan saya juga dengan penjelasan Pak Deti juga dengan penjelasan Romo Daniel saya kira sangat-sangat bersesuaian. Maka sebetulnya Romo Deso ini sebetulnya bagi saya kalau bisa memberikan klarifikasi saja sebetulnya, ya, keterangan yang lebih jelas bahwa firman Allah itu wafat, betul. Bahwa Tuhan Yesus itu wafat, betul. Tetapi dalam natur manusianya, firman Allah sang Logos dalam natur manusianya itu wafat. Saya kira no problem, ya, tidak ada masalah apapun. Tetapi kalau penjelasannya mengambang begitu, ya, tidak ada kejelasan yang mana yang wafat, hanya berkata firman Allah wafat, Tuhan wafat, ini orang akan bertanya, apakah Allah bisa wafat? Apakah natur Allah yang kekal, yang tidak terbatas, yang tidak berubah, bisa mati? Nah, ini pertanyaan serius, ya. Dan yang terakhir sekali poin saya, setelah saya belajar bertahun-tahun, saya mendapati bahwa antara Katolik dan Protestan itu tidak ada perbedaan apapun dalam memahami doktrin Dwi Natur Kristus. Kita semua sama-sama merujuk kepada Konsili Kalsedon, ya. Maka kalau penjelasan Romo Deso ini beda sendiri, oleh karena tidak adanya kejelasan itu tadi, sebagaimana jelasnya penjelasan Romo Daniel Biantoro dari Kristen Ortodoks, maka kelihatannya seolah-olah Katolik ini beda dengan Protestan. Padahal tidak ada beda, saudara. Maka seandainya Romo Deso ini membuat satu video yang lebih utuh, lebih lengkap, untuk membuat klarifikasi, saya kira polemik sudah berhenti, ya. Tanggap menanggapi saya kira sudah berhenti, ya. Jadi saya kira itu saja, saudara. Dan penekanan saya sebetulnya tidak ada beda antara Katolik dan Protestan, ya. Juga tidak ada beda dengan penjelasan Romo Daniel Biantoro yang berasal dari Gereja Ortodoks Timur, ya, dalam hal memandang kristologi, khususnya doktrin Dwi Natur Kristus. Saudara-saudara, saya bicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.